Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Ayol ikhwah, kita semua telah dikenalkan tentang seluk-beluk iblis, makhluk jenis jin pertama yang bersama malaikat diperintahkan sujud hormat pada Nabi Adam alaihissalam. Semua malaikat mereka sujud hormat kecuali iblis. Seluk-beluk itu semua termasuk perkara gaib, kita tidak tahu kecuali Allah yang memberitahu. Itu semua adalah diciptakan dengan hak. Al-Quran, Sunnah telah menjabarkan. Dengan tidak sujud hormatnya iblis, alasannya aba wastakbaro, merasa dirinya besar, Nabi Adam kecil, akhirnya enggan, sukan, gengsi, merasa lebih baik. Akhirnya Allah mengutuknya. Kemudian dia minta kepada Allah untuk diberikan umur yang panjang, sambil mengatakan andirni ila yaumi yub'atsun, tunda umurku, panjangkan umurku sampai manusia dibangkitkan. Allah menjawab fa innaka minal mundharin, iya kamu termasuk yang berikan tunda. Kemudian apa yang ia manfaatkan, yang iblis manfaatkan dari waktu tunda yang ada berbenah? Ternyata bukan, tetapi untuk mengadakan penyesatan. Yang dia mengatakan fa bi izzatika la ughwiyanahum ajmain, maka demi maha perkasamu ya Allah, semua anak Adam akan saya sesatkan, akan saya datangi dari depan, belakang, kanan, kiri, sehingga sedikit dari mereka yang bisa bersyukur. Ayol ikhwah, apa makna sumpah iblis? Salah satu sisi sumpah itu memiliki konsekuensi kebaikan, tetapi yang sumpah adalah iblis yang memiliki kesan keburukan. Kita kenal dulu sekilas tentang seluk-beluk masalah sumpah. Sumpah ialah ta'kidu syai' bi dzikril mu'azzam, mengokohkan sesuatu dengan disebutnya zat yang maha besar. Si A, si B terjadi perbincangan, si A punya mau supaya B mempercayai, maka diperkuat ucapannya sambil memberikan jaminan. Allah yang dijadikan jaminan supaya dia mempercayai. Itu sumpah. Di dalam etika sumpah ada beberapa. Satu, orangnya harus jujur, nggak boleh bohong. Yang kedua, perkaranya penting dan benar, nggak boleh perkara kecil apalagi bohong. Yang nomor tiga, harus menyebut nama Allah, nggak boleh menyebut nama lain. Yang keempat, yang diajak bicara telah ragu. Bila empat ini sudah terpenuhi, insyaallah silahkan orang nanti bersumpah. Untuk jual beli sebatas untuk cari untung, walaupun sumpah untuk kasus itu bukan termasuk kemaksiatan, tapi karena bukan tempatnya, itu perkara sebatas cari untung, sumpah itu perkara besar, ini sudah menyebabkan berkahnya hilang dari jual belinya. Maka daripada itu ngati-ngati berkaitan masalah urusan sumpah. Nah sekarang yang jadi permasalahan, yang sumpah itu siapa? Iblis, makhluk yang sangat hina. Apa ini maksud permasalahannya? Jawabnya, saking kenemenene iblis, karena keterlaluannya iblis. Mestinya sumpah itu untuk kebaikan, tapi sumpah untuk keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita dari karakter iblis yang sangat jahat, yang seperti itu. Apa permasalahannya iblis kayak begitu? Ada beberapa masalah. Pertama, terkena penyakit hasad, tidak suka pihak lain mendapatkan keberuntungan. Sebatas tidak suka bisa meredam, boleh. Bila sudah diomongkan, ucapkan, dosa. Bila membuahkan tindakan merusak, dosa. Menghancurkan untuk diraih kekuasaannya, dosa. Lebih bahaya lagi, siap hancur-hancuran asalkan dia itu hancur. Iblis laknatullah yang sangat bahaya. Ternyata kejahatan kayak begitu digunakan untuk menyesatkan manusia. Kita wajib waspada dari godaan iblis.
Dia datang dari segala penjuru, depan, belakang, kanan, kiri. Dari depan dibikin ragu tentang hari akhir. Dari kiri dibikin seolah hidup itu hanya di dunia. Dari kanan seolah ketika orang itu semangat beramal tapi didorong sampai hulu, kebablasan. Dari kiri mungkin sampai ateis. Dan semua cara ini ada di depan kita, kanan kiri kita. Apalagi melewati media. Cukup banyak ucapan-ucapan indah tapi itu menggiurkan. Itu juga perangkap dari iblis, menggunakan semua apa yang ada. Makanya ketika ada berita datang dari mereka, kita wajib untuk tabayun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Bila orang fasik datang kepada kamu, menyebarkan berita, seleksi. Jangan sampai kamu jadi korban. Bahaya media luar biasa, kita wajib waspada. Lalu siapa orang yang selamat dari perangkap sumpah serapahnya iblis untuk menghancurkan? Hanya satu yang bisa selamat. Siapa? Inilah orang yang memang iblis telah jegek, gedek, gak punya kemampuan, sudah angkat tangan. Yang itu saya tidak akan mampu untuk saya sesatkan. Apa kata iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang betul-betul mukhlis, menjadikan Allah satu-satunya ilah yang hak, yang ia kenali dengan nama sifatnya, yang dia siap tunduk patuh dengan harap-harap cemas, hati ikhlas, amal dengan cara Nabi SAW, istiqomah didakwahkan. Inilah yang nanti akan diselamatkan oleh Allah SWT dari perangkap iblis. Kalau kita selamat dari perangkap iblis, kita mengharapkan juga akan selamat perangkap dari anak buah iblis. Siapa? Fir'aun, Qarun, Yahudi, Nasoro, Majusi, musyrik, semuanya ngeruyuk kepada kaum muslimin. Secara kemampuan kayaknya kita tidak punya kemampuan, tapi pegang keikhlasan, nanti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dengan 311-an sekitar itu mampu menaklukkan pasukan Quraisy bukan karena adidayanya Rasul, tapi semata karena pertolongan Allah. Secara teori kita tidak akan mampu. Yahudi 71 pecahannya, Nasoro 72, mengaku Islam 73, Ahlussunnah dikeruyuk 70 kali 3 berapa? 70 kali 3, 200 lebih. Semua itu ngeruyuk. Makanya bila kita tidak ditolong oleh Allah, kita akan menjadi umat yang hancur. Tapi kita akan eksis apabila kita istiqomah, ikhlas bagaimana yang telah kita sebutkan di atas. Maka daripada itu, yang bisa kita sibukkan sekarang sebagai benteng kita adalah satu, dalami ilmu syar'i. Al-Quran ditafsirkan dengan As-Sunnah, dipahami, diamalkan kayak sahabat, lalu amalkan, dakwahkan, makmurkan masjid. Makmurkan masjid, makmurkan masjid, kunci. Setelah itu kita siapkan generasi kita. Kita perbanyak sekolah-sekolah yang islami. TK sudah hafal Al-Quran kalau bisa, minimal SD. Dan seterusnya, nanti kuliah sudah siap menjadi da'i 20 tahun ke depan. Dan kita bangun negara dengan dakwah, dengan ilmu. Karena ilmu nanti akan menyelesaikan masalah. Nabi kita berangkat dengan Iqra 23 tahun, ternyata Allah berikan penyelesaian. Itulah resep Al-Quran. Kita kembali kepada Islam generasi pertama. Inilah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, Taifah Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah cerahkan kita semuanya untuk jalan lurus ini, sehingga kita nanti akan bahagia dunia maupun akhirat kita. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.